Kembali Pastor share sedikit. Bapak Muhammad KC masuk penjara hari ini oleh karena menyatakan Injil. Pastor nggak menyinggung caranya, sekalipun caranya dengan caraku berbeda. Tetapi ditahan hari ini beliau karena menyuarakan Injil dengan caranya. Beliau dalam satu videonya juga pernah membahas tentang pelayanan Pastor Andy, doa kesembuhan in Jesus name. Terima kasih, salam hormat buat hamba Tuhan Bapak Muhammad KC. Hamba Tuhan bisa masuk penjara. Jangan dihakimi. Paulus dan Silas juga punya warna sendiri. Dan dia masuk penjara karena menyampaikan Injil dengan caranya, dengan menyembuhkan orang sakit, beritakan Injil dengan warnanya. Setiap kita punya warna beda-beda. Makanya jadi hamba Tuhan, jangan buta warna. Maksudnya, dia hanya merasa warnanya, doktrinnya, pemahamannya yang paling oke, paling benar. Warna lain, udahlah semua dibidak, disesatkan dah. Stop. Selama masih ada kesempatan. Bertobat. Pertobatan gak diukur dari sudah sepuh, tua, muda. Pertobatan lahir dari kesadaran bahwa kita perlu belajar dan kerendahan hati. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besarnya kasih setia Tuhan di dalam hidupku dan di dalam hidupmu juga dong. Yes. Ayat 25 dari buku Kisah Para Rasul pasal 16. Tengah malam. Tengah malam. Tengah malam. Di antara kesunyian itu, sementara orang-orang narapidana yang lain ada dan itu jam mereka tidur, hamba Tuhan ini tidak malu menyatakan imannya. Dan salah satu kesukaan orang percaya adalah memuji Tuhan. Saya percaya saat kita memuji Tuhan sungguh-sungguh, hadirat Tuhan turun. Hati sekeras apapun bisa mencair. Sekiranya yang terkasih Bapak Muhammad KC mendengarkan renungan ini dan sapaan ini, Pastor sebagai sahabat doa, mendorong sekalipun tubuh sakit, tubuh didera, mengalami isolasi, perbuatan yang tidak adil, yang jahat, tetaplah memuji Tuhan. Di mana Pastor memuji Tuhan? Karena nggak ada tempat lain. Di dalam sel itu, pujilah Tuhan. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang percaya difitnah, tetapi penjara tidak dapat menghentikan mujizat Tuhan. Engkau difitnah hari ini?
Engkau dapat serangan hari ini, mungkin bukan serangan fisik, tapi intimidasi atau kelemahan, teror, ketakutan, atau penyakit. Dengarkan baik, serangan itu tidak dapat menghentikan mujizat Tuhan atas hidupmu. Tetap percaya Tuhan Yesus setia. Dan Paulus dan Silas tengah malam, makanannya bukan hanya, kalau kita orang Indonesia, nasi sama telur, mantap, Indomie instan, wih keren. Apalagi rasa kaldu gitu, wih rasa kari, waduh udah lama nih gak makan. Indomie seleraku. Tetapi orang percaya itu makanannya juga memuji Tuhan. Dan itu dilakukan. Ayo, lakukan. Bersyukur banget hari ini orang-orang live streaming ini semakin banyak. Sampai bisa tembus 15.000. Awal-awal hanya 30. Pertama, dari nonton, dari ngikutin. Lalu dari 70, 100, 1000, 10.000. Sekarang udah mau tembus 15.000. Artinya sudah banyak orang menyadari butuh breakfast, puji-pujian kepada Tuhan. Butuh breakfast, makanan rohani. Sudah banyak yang menyadari. Puji syukur banget ya. Kalau satu hari nanti jika Tuhan menghendaki saya umur panjang, sekali live streaming 1 juta yang nonton. Wow, keren gak? Tidak ada yang mustahil dong bagi Bapakku di surga. Dia yang menggerakkan hati para raja-raja. Tengah malam Silas dan Paulus berdoa, nyanyi-nyanyi kepada Tuhan. Dan orang-orang hukuman, orang-orang di penjara lain mendengarkan mereka. Ya pasti sebagai ada yang terusik, tersinggung, terganggu, marah, mau tonjok lagi. Kamu itu sudah disiksa, masih nyanyi. Sudah digebukin, masih nyanyi. Lama-lama yang gebukin heran juga. Kenapa? Tenaganya habis, tetapi imannya tidak berhenti memuji Tuhan. Wow, ketika musuh-musuh udah capek, kita tidak letih untuk memuji Tuhan. Musuh akan berkata, geleng-geleng kepala, kita udah capek gebukin dia. Dia nggak berhenti memuji Tuhannya. Wow! Sama-sama katakan, wow, ini luar biasa. Luar biasa. Sudah capek digebukin, tapi dia tidak berhenti memuji Tuhannya. Woo! Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Amen. Dan Tuhan tidak dusta, Tuhan tidak terlambat, Tuhan tidak gagal menyatakan mujizatnya. Sekalipun dipasung, dirantai, diborgol, dalam penjara sekalipun. Ayat 26, Tuhan setia saat orang percaya memuji Tuhan, sekalipun dalam kondisi terjepit. Luar biasa. Gempa bumi yang hebat terjadi. Apa mujizat yang dalam penjara itu? Sendi-sendi penjara goyah, peng. Dan seperti itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah borgol, rantai, pasungan, dan belenggu mereka semua. Dan yang aneh, pasti gak masuk akal. Karena kuasa Tuhan memang gak masuk akal, tapi masuk iman. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia stres. Sudah diperintah sama kepalanya, jaga baik-baik, dia tertidur. Dan ternyata betul, pintunya terbuka sendiri. Dia kira sudah ada dari luar bantu, buka gitu. Atau ada pengkhianat begitu. Ternyata tidak. Jangan saling tuduh. Kuasa Tuhan di luar nalar. Ketika dia lihat terjadi hal itu, dia sudah stres, dia mau membunuh pedangnya, mau bunuh diri. Karena dia menyangka orang hukuman telah melarikan diri. Ayat 28. Tetapi orang percaya itu baik. Saudara katakan, orang percaya itu baik. Tidak pendendam, tidak sakit hati, tidak balas dendam, tidak suka, apa ya, kalau bahasa Makassar, cik-daki orang. Cidako, tidak suka apa ya, eje orang. Ketika orang jatuh, orang percaya itu mau mendoakan, bukan rasain lu, kapok lu. Orang percaya itu baik. Paulus berseru, jangan kau stres, jangan kau bunuh diri.
Belanda masih jauh. Maksudnya, masih ada hal yang baik yang engkau akan lihat. Kenapa harus kau ambil pedang, menghunus pedangmu dan menusuk dirimu? Stop! Stop, 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 stop. Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya, aku masih di sini. Kepala penjara menyuruh membawa Suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia depan orang percaya ini. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, sekujur badan saya merinding Bapak Ibu ketika firman Tuhan ini hadir. Orang yang disuruh untuk menyiksa tahanan ini, justru dia akhirnya dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Doa saya yang sama, siapapun yang hari ini sudah menganiaya Bapak Muhammad KC, kalau zaman buku Kisah Para Rasul, Tuhanku bisa memilih orang tersebut untuk diselamatkan. Tuhannya Bapak Muhammad KC pun hari ini mampu melakukan kasih yang sama. Tetaplah teguh hamba Tuhan. Tetaplah percaya. Jangan kendor. Dan ingat, sebagai orang percaya, makanan kita juga adalah memuji Tuhan. Dalam segala kondisi, tetap memuji Tuhan.